Mari kita berdoa. Nama-Mu adalah mulia, agung, tinggi, dan layak dipuji, layak dimuliakan. Raja yang besar, Tuhan kami. Terima kasih Bapa, Engkau bersemayam di atas setiap pujian umat-Mu. Dan pada kesempatan malam ini, semua kami Engkau bawa masuk dalam hadirat Tuhan, dalam pujian penyembahan bagi-Mu, Allah kami yang kami kasihi dan cintai. Dan sebelum kami masuk dalam jam doa kami malam ini, kami rindu Engkau berbicara bagi kami, meneguhkan iman percaya kami kepadamu, menolong kami untuk meyakini bahwa Tuhan selalu ada bagi kami. Tuhan berkati hamba-Mu yang akan berbagi dengan segala kesederhanaan dan juga keterbatasan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi saya untuk berbagi. Bapak Pendeta Sastra sebagai gembala, dan saya sangat bersyukur Bapak Ibu jika malam ini dalam kesempatan yang sangat berharga ini diberikan waktu untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Saya rindu mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-6 yang menurut saya meskipun ini sangat-sangat sering mungkin kita baca dan renungkan, tetapi bagian ini adalah satu kehidupan ataupun realitas yang terus kita hadapi dan alami sampai saat ini dan kapanpun, yang kita memerlukan anugerah Tuhan untuk bisa tetap hidup dan mengasihi Tuhan. Matius pasal yang ke-6, secara khusus di ayat yang ke-33 hingga 34. Matius 6 ayat 33 hingga 34. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saya beri tema Bapak Ibu yang sangat sederhana, yaitu prioritas. Prioritas mengejar yang kekal di tengah segala gangguan. Mengapa saya katakan tadi bahwa ini ada realitas yang terus-menerus terjadi dari zaman Alkitab ini, teks ini ditulis, bahkan sampai hari ini terus menjadi pengalaman, kenyataan yang bersama-sama dengan kehidupan siapapun di dunia ini, yaitu kekhawatiran. Ya, kekhawatiran itu tidak mengenal usia, tidak mengenal status sosial, tidak mengenal jabatan, tetapi dia menjadi satu momok yang terus menghantui dan mengganggu kehidupan manusia. Ya, saya melihat fokus dari pengajaran Yesus di bukit ini, rindu untuk membongkar dan juga membuka fakta sesungguhnya, agar setiap para pendengarnya, para murid pada saat itu dan orang-orang di sekitarnya tahu dan mengambil sebuah sikap yang penting bagaimana mereka benar-benar mempercayai Tuhan dalam kehidupannya. Maka khawatir sebenarnya dalam konsep Alkitab itu apa? Khawatir dalam konsep Alkitab sebenarnya adalah bukan sekedar sebuah respon emosional yang biasa. Ada orang bilang, saya khawatir, maklumlah masih manusia gitu. Ya kan? Manusia atau dunia memandang pengertian demikian, tapi sebenarnya Alkitab tidak punya konsep seperti itu Bapak Ibu.
bukan hanya sekedar respon emosional biasa terhadap keadaan atau kenyataan kehidupan, melainkan hal ini adalah sebuah kondisi spiritual yang terkait dengan arah fokus pikiran dan juga tingkat kepercayaan seseorang kepada Tuhan. Maka dalam pengertian bahasa aslinya, merimnau, khawatir itu adalah sebuah sikap perhatian penuh seseorang pada sesuatu objek atau pemikiran. Kalau seandainya ini fokus salah arah, lebih fokus kepada sesuatu yang negatif, maka ini akan membuatnya menjadi terpecah, membuatnya menjadi terbagi, sehingga mengaburkan pandangan seseorang kepada kuasa dan kebaikan Tuhan. Bayangkan betapa besarnya pengaruh sebuah persoalan bisa mengalihkan pandangan seseorang kepada kebaikan Tuhan. Semakin seseorang fokus kepada masalah, semakin seseorang fokus kepada pergumulan, maka semakin kabur pandangannya terhadap pemeliharaan Tuhan. Maka kita lihat konteks dari bagian ini. Mengapa Yesus sampai kepada teks ini di ayat 33 hingga 34? Ada latar belakang yang dibukakan oleh Yesus agar setiap pendengarnya pada saat itu tidak fokus kepada sesuatu yang nampak saja. Karena bagi Yesus hal itu adalah gangguan. Hal itu adalah fokus yang sebenarnya bisa jadi poin 3, 4, 5, dan 6. Tapi ada satu prioritas yang perlu dijaga. Nah, konteks pada saat ayat ini ditulis, ada satu fakta, realitas kemiskinan yang sangat ekstrim di bawah penjajahan kekaisaran Roma, Bapak Ibu. Di mana mayoritas para pendengar dari teks ini, pengajaran Tuhan pada saat itu adalah para petani yang hanya hidup dari menyewa tanah. Mereka kebanyakan adalah buruh kasar. Mereka kebanyakan adalah nelayan dengan penghasilan yang sangat kecil. Mereka dibebani dengan pajak, bukan hanya satu pajak tapi ganda, kepada kaisar dan juga kepada bait Allah. Mereka ada dalam ancaman kelaparan dan juga kekurangan oleh karena cuaca ekstrim dan gagal panen yang menghantui. Jadi wajar kalau fokus mereka ada pada realitas yang seperti ini. Di tengah realitas yang ada seperti ini, dan mungkin kalau saya boleh katakan Bapak Ibu, di dalam kehidupan zaman modern sekarang, secara relevansinya, kekhawatiran seperti apa yang dihadapi oleh orang percaya yang membuat fokusnya terhadap Tuhan itu teralih, yang membuat fokusnya terhadap kebaikan dan jaminan pemeliharaan Tuhan itu terbagi, terpecah, bahkan kabur, sehingga timbul keraguan. Terlalu banyak, terlalu banyak. Tetapi apa yang menjadi penghiburannya dari bagian ini Bapak Ibu? Ayat ini, perikop ini, pesan ini khusus kepada orang-orang yang Dia kasihi, termasuk kepada setiap kita pada saat ini, agar setiap orang yang mendengar punya satu ketetapan hati, kesungguhan dan keseriusan untuk memandang kepada yang sangat utama, dan itu menjadi prioritas dalam hidupnya. Kalimat ini bukan saran, kalimat ini adalah perintah. Tidak dibilang sebaiknya jangan khawatir ya, tidak. Tapi tegas, janganlah khawatir, karena khawatir sudah pasti adalah bukti seseorang tidak taat kepada Tuhan. Saya sering kalau di samosir khotbah, saya bilang orang yang khawatir adalah orang yang sedang menghina keyakinannya. Sebegitu seriusnya. Maka bukan sekedar perintah moral,
bukan sekedar perintah moral biasa, tapi inilah perintah moral yang tegas dari Yesus agar seseorang kembali kepada alur yang sesungguhnya. Sehingga Yesus menegaskan beberapa hal untuk menjadi penghiburan bagi siapapun yang ada dalam realitas seperti ini. Apa yang menjadi catatan dan pesan pentingnya agar seseorang tahu prioritas dalam hidupnya meskipun ada gangguan di sekelilingnya. Yang pertama, ayat 25 bilang apa? Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Yesus menegaskan ada sebuah nilai hidup di mana jika Tuhan sudah memberi hidup, Dia pasti akan memelihara hidup itu. Amin Bapak Ibu. Kalau Tuhan sudah mempercayakan kehidupan kepada setiap orang-orang yang dikasihi, jangan khawatir bagaimana bisa hidup hari esok. Saya renungkan dengan dalam, apa yang membuat seseorang kadang-kadang khawatir? Karena mandang hari esok. Gimana ya besok? Jika atau kalau, kan gitu ya kadang-kadang ya. Bagaimana ya? Timbul pertanyaan, bagaimana ya kalau enggak seperti ini, seperti itu? Tapi bagian ini sangat meneguhkan supaya setiap orang tahu persis ada satu hal yang ditegaskan oleh Yesus agar seseorang atau siapapun kembali kepada satu pengenalan yang sungguh kepada dirinya bahwa dia berharga di mata Tuhan. Itu nilai hidup. Kalau Tuhan sudah menebus hidupku, Dia pasti menjamin aku, Dia pasti tolong aku walaupun aku lewati berbagai gangguan kehidupan. Ini satu kebenaran, satu pesan yang penting agar setiap orang tahu bahwa nggak perlu khawatir, nggak perlu ragu. Maka pesannya apa? Jika Tuhan sudah beri hidup, maka pasti Dia akan pelihara hidup itu. Yang kedua, dikatakan pandanglah burung-burung di langit, tidak nabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Yesus mau katakan kepada para pendengarnya, supaya mereka itu melihat dengan secara nyata contoh-contoh bagaimana Tuhan bukan hanya sekedar sebuah bayangan yang jauh, yang agak sulit dipahami dan agak terbuka kemungkinan untuk diragukan begitu. Coba kamu lihat bagaimana burung yang tidak bercocok tanam tapi bisa panen. Bukankah kamu lebih berharga daripada burung itu? Yang ketiga dibilang, ayat 27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Kamu dengan segala kekhawatiranmu, apakah kamu bisa menyelesaikan masalahmu? Yesus mau katakan, khawatir pasti tidak berguna. Khawatir pasti tidak menyelesaikan masalah. Karena satu langkah saja, satu hasta itu kan hanya sekitar 40 sekian senti. Hanya sekian senti itu saja kita tidak punya kemampuan kuasa dari dalam diri kita untuk mengaturnya. Bagaimana kita mau mengkhawatirkan sesuatu yang besar di luar kemampuan kita? Lihat bunga bakung ayat 8:29. Ya. Mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan bunga bakung di ladang, tumbuh tanpa bekerja, tanpa memintal.
Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Enggak kerja, enggak memintal, tapi didandani dengan indah. Masa Tuhan tidak bertanggung jawab untuk buat kita indah? Jadi saya lihat Bapak Ibu, terlalu banyak dan terlalu jauh terkadang manusia memikirkan hal-hal yang gak perlu, sehingga membuatnya kabur memandang kasih dan pemeliharaan Tuhan. Hal-hal yang begini aja Tuhan atur. Kalau semua hal di atas saja itu Tuhan buat dengan begitu baik, masa kita tidak dipelihara oleh Tuhan? Tapi ada satu hal yang ditegaskan oleh Yesus di sini. Orang-orang yang terlalu fokus kepada semua yang di atas ini, mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Aku tidak mau kamu seperti itu. Aku ingin engkau tetap fokus dan memandang kepada kasih dan kemurahanku, kata Tuhan. Karena ayat 32 bilang apa? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Amin Bapak Ibu. Betapa ini sangat menghibur. Maka apa yang dikatakan? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Inilah prioritasnya. Maka Tuhan fokus kepada ini. Khawatir? Jawaban dari segala kekhawatiran kita adalah prioritas. Amin. Jawaban dari segala kekhawatiran kita adalah prioritas. Apa itu? Carilah dahulu kerajaan Allah. Ini berbicara ambisi yang konsisten, tanpa mau dijeda oleh segala distraksi. Distraksi itu banyak sekarang. Teknologi, wah, dengan segala ininya menjadi distraksi yang sangat masif, mengganggu hubungan manusia dengan Tuhan. Kadang-kadang tampak logis gitu, sudah bergumul ini, ya udah kan kita masih manusia. Dianggap sebagai satu keadaan yang logis sehingga nggak apa-apa kalau ragu, nggak apa-apa kalau khawatir. Nggak boleh. Namanya prioritas, kita harus punya ambisi yang konsisten untuk cari Tuhan walaupun ada masalah. Yang kedua, apa itu prioritas? Adalah upaya pencarian yang agresif dan penuh gairah untuk mencari kehendak Allah dan mau melakukan dan juga hidup di dalamnya apapun tantangannya. Jadi saya kalau membayangkan hidup di kota Jakarta ini dengan segala kesibukan dan carut marutnya, orang masih sempat cari Tuhan, saya acung jempol. Kalau di Samosir Pak, Bu, orang masih terlena. Jadi perlu ini, kembali kepada panggilan ini. Yang terakhir, ada istilah carilah dahulu. Istilah dahulu menjadi sebuah hal yang terutama, yang tertinggi di atas segala urusan lainnya dalam hidup kita. Ini harus menjadi keputusan mutlak agar kita bisa mengatasi kekhawatiran yang mencoba menggoncang dan menjadi gangguan dalam hidup kita. Maka saya yakin percaya bagian ini kalau malam ini menjadi pesan yang mungkin mengulang dari sekian kali kita mendengarnya, tapi ini membawa kita kembali kepada panggilan Tuhan. Bagaimana kita mengutamakan Dia di atas segala gangguan kehidupan. Ini menenangkan, ini menguatkan, ini juga menghibur kita. Amin. Selamat berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang maha baik. Hari ini, malam ini kembali Engkau berbicara dari Matius 6 ayat 25 hingga 34. Kadang kami diganggu oleh hari besok yang belum tentu terjadi.
bayang-bayang, rancangan-rancangan, dan juga segala sesuatu yang coba kami atur, yang kadang-kadang membuat kami ragu bisa atau tidak, terjadi atau tidak, rugi atau untung, dan lain sebagainya, yang membuat kami ragu dengan Engkau, yang membuat kami terkadang khawatir apakah bisa atau tidak. Tapi hari ini Tuhan, kami diajak untuk melihat satu pesan yang menghibur. Apa sebenarnya yang harus kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Kami harus datang kepada Engkau. Kami harus mengakui bahwa Engkau Maha Kuasa, mengakui bahwa Engkau berotoritas, Engkau berdaulat atas kami. Tidak ada satu alasan pun yang membuat kami ragu dan khawatir akan kebaikan Tuhan. Kenyataan boleh saja ada masalah, tantangan, tapi fakta dari janji Tuhan bahwa Engkau ada di sana dan siap tolong kami untuk kami alami pemeliharaan dan berkat Tuhan. Bantu kami untuk terus hidup dalam bagian ini Tuhan, agar hidup kami terus mempermuliakan nama-Mu. Terpujilah Tuhan. Doa kami dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur.